Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzia Andika SKMMKes, dosen Kesehatan Masyarakat Universitas Ubudiyah Indonesia. Baik, hari ini kita akan kembali dengan program e-learning. Hari ini kan saya membawa materi tentang ruang lingkup kesehatan masyarakat. Oke, di dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat ada beberapa macam. Nah, diawali dengan kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Nah, dari ruang lingkup kesehatan lingkungan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah perumahan, yang kedua adalah pembuangan kotoran manusia atau tinja, yang ketiga adalah penyediaan air bersih, yang keempat adalah pembuangan sampah, yang kelima adalah pembuangan air kotor atau air limbah, dan yang keenam adalah rumah hewan ternak atau kandang. Nah, masalah kesehatan lingkungan di negara berkembang itu bisa dilihat dari yang pertama adalah perumahan atau housing. Rumah adalah salah satu persyaratan pokok bagi kehidupan manusia. Nah, bisa dilihat dari zaman purba sampai zaman modern. Ketika di zaman purba itu rumah itu berbentuk sebuah gua. Kemudian berevolusi menjadi pada zaman purba itu rumah itu ada di hutan dan di rumah-rumah dan atau di bawah pohon. Pada zaman modern itu rumah itu ada pada perlengkapan modern. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sebuah rumah. Nah, yang pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu bisa dilihat dari faktor fisik, biologis, maupun lingkungan sosial. Nah, bagaimana dikatakan lingkungan fisik? Lingkungan fisik itu bisa dilihat dari bangunan rumah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Kemampuan ekonomi masyarakat artinya itu adanya misalnya penghasilan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga adalah teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, kebijaksanaan atau peraturan pemerintah yang menyangkut tata guna tanah. Nah, ada beberapa macam itu syarat rumah itu yang sehat. Yang pertama, bahan bangunan. Nah, bahan bangunan itu bisa dilihat dari lantainya, dinding, atap, genteng, tiang. Nah, kemudian yang kedua bisa dilihat dari ventilasinya. Nah, lihat di ventilasinya adalah ventilasi alamiah dan ventilasi buatan. Kemudian ada dilihat dari cahayanya. Cahaya itu ada cahaya alamiah dan cahaya buatan. Cahaya alamiah itu bisa dari cahaya matahari, kalau cahaya buatan itu bisa dari lampu. Kemudian luas bangunan rumah. Kemudian fasilitas-fasilitas di dalam rumah sehat. Nah, itu ada dari air. Kenapa? Harus ada penyediaan air yang cukup. Kemudian pembuangan tinja, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, fasilitas dapur, dan ruang berkumpul keluarga. Nah, yang kedua itu ada penyediaan air bersih. Kenapa adanya penyediaan air bersih? Karena air adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Karena apa? Karena manusia itu di dalam tubuhnya sebagian besar adalah terdiri dari air. Nah, bisa kita lihat dari tubuh orang dewasa itu sekitar 55-60% itu berat badannya terdiri dari air. Nah, untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks, antara lain untuk minum. Kemudian ada syarat-syarat air minum nih yang sehat. Antara lain yang pertama ada syarat fisik. Syarat fisik itu dilihat dari persyaratan air minum yang sehat. Bisa dilihat dari kebeningannya, kemudian tidak berasa, kemudian suhu itu di bawah suhu di luar ruangan. Yang kedua adalah syarat bakteriologis, yaitu air yang sehat harus terbebas dari bakteri dan patogen. Yang ketiga syarat kimia. Nah, syarat kimia itu adalah air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah yang tertentu. Kemudian kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia di dalam air akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Nah,
Bisa kita lihat nih, ada beberapa macam sumber-sumber air minum. Yang pertama ada air hujan, kemudian yang kedua ada air sungai atau air danau, yang ketiga ada air sumur dangkal, dan yang keempat ada air sumur dalam. Nah, yang ketiga ada pembuangan kotoran manusia. Nah, di sini ada hembagan, ada dari tinja, kemudian tiba-tiba ke jamunya itu bisa mati atau sakit. Bisa dilihat contoh dari tinja. Tinja itu akan masuk ke dalam air, kemudian bisa terkontaminasi melalui tangan, lalat, dan tanah. Kemudian itu akan masuk ke dalam makanan, minuman, dan sayur-sayuran. Kemudian dari makanan, minuman, dan sayur-sayuran itu akan dikonsumsi oleh pejamu. Jika makanan tersebut terkontaminasi dengan tinja atau kotoran manusia, itu dapat membuat manusia itu bisa sakit atau bisa mati atau meninggal. Oke, yang keempat ada pengelolaan sampah. Nah, jika dilihat sampah itu merupakan sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Nah, ada sumber-sumber sampah. Nah, bisa dilihat nih, yang pertama ada sumber sampah, yaitu sampah berasal dari pemukiman atau domestic waste. Itu dari pemukiman, berarti ya dari rumah sendiri. Kemudian yang kedua, sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Nah, tempat-tempat umum contohnya misalnya ya di terminal misalnya, atau di rumah sakit, atau di tempat-tempat umum lainnya, di kafe, di warung kopi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada sampah yang berasal dari perkantoran. Itu ada kayak kertas, kemudian ada mungkin dari plastik. Kemudian nomor 4 ada sampah yang berasal dari jalan raya. Biasa kalau jalan raya itu banyak dedaunan. Kemudian ada sampah yang berasal dari industri atau industrial. Kemudian yang keenam, sampah yang berasal dari pertanian, itu dari misalnya buah-buahan atau sayur-sayuran. Nah, ketujuh ada sampah yang berasal dari pertambangan. Yang kedelapan ada sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Nah, jenis-jenis sampah itu bisa terbagi lagi nih. Ada sampah padat, ada sampah cair, ada sampah gas. Nah, sampah padat itu ya sudah pasti berbentuk padat. Kalau sampah cair itu sudah pasti berbentuk cair seperti cairan kimia atau cairan-cairan infus. Nah, kalau sampah gas itu sudah pasti kayak asap-asap knalpot. Nah, oke. Yang kelima ada pengelolaan air limbah. Air limbah itu sendiri apa? Air limbah itu merupakan air buangan atau air sisa yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat umum lainnya, yang pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Nah, sumber air limbah itu terbagi lagi ketiga nih. Ada air buangan yang bersumber dari rumah tangga, itu sudah pasti misalnya kita lagi cuci piring, kemudian dari mandi, kemudian masak, itu termasuk air yang bersumber dari rumah tangga. Kemudian dari air buangan industri. Yang ketiga dari air buangan kota praja. Nah, cara pengolahan air limbah secara sederhana itu terbagi ketiga. Yang pertama ada pengeceran, yang kedua itu ada kolam oksidasi, yang ketiga adalah irigasi. Oke, baik, kita break dulu. Tunggu pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.